البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Setelah kita menyebutkan sebelumnya pembahasan seputar rukun-rukun la ilaha illallah dan juga makna la ilaha illallah yang terdapat di dalam kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Sekarang kita akan melanjutkan berikutnya penyebutan syurutul la ilaha illallah. Syarat-syaratnya la ilaha illallah. Upayakan dihafal. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini pengertian yang dihafal. Upayakan sudah tercatat. Rukunnya ada dua. An-nafyu wal isbat. Maknanya apa tadi? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan makna yang lainnya. Itu makna yang mudah dihafal. Rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbat. Rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya peniadaan, al-isbat artinya penetapan. Makna rukun. Sekarang syarat-syaratnya. Jadi maknanya tadi apa? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rukunnya ada berapa tadi? Ada dua. An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Mohon insyaallah. Syaratnya sekarang. Qala al-mu'allifu asbahullah. Nanti yang ketinggalan, yang anak-anak bisa melihat yang besar. Upayakan tercatat makna la ilaha illallah sama rukunnya. Sekarang syaratnya ada 8. Beliau sebutkan 7 di sini, nanti ada tambahannya. Syurutul la ilaha illallah sab'atun. Syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Jadi jangan tertukar. Rukunnya cuma 2 saja. Syaratnya ada 8. 7 ini nanti ditambah 1 lagi. Totalnya ada 8. Makna, rukun, syarat itu bisa dikatakan satu paket. Jangan sampai antum terlupakan. Rukunnya cuma 2 saja. Syaratnya ada berapa? 8. Kita lihat. Dzakara al-ulama'u anna li kalimatil ikhlas syurutan sab'atan wa ba'duhum addadaha samaniyatan. Ini. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya untuk kalimat ikhlas itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dikenal juga kalimatul ikhlas, kalimat takwa, kalimat tauhid. Kemudian apa lagi? Al-urwatul wusqa. Itu penamaan-penamaan upayakan juga tercatat. Kalimat tauhid, kalimat at-taqwa, kalimat al-ikhlas. Itu kalimat apa tadi? Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Paham ya? Naam. Dikenal juga dengan al-urwatul wusqa. Naam. Kita lihat. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya kalimatul ikhlas itu memiliki 7 syarat dan sebagian mereka menghitungnya menambahkan menjadi 8. Ya, 8 ini yang dihafal. Wa nadhamaha ba'dhum fi qaulih, dan sebagian mereka telah mengatur dan menyusun di dalam pantun atau puisi
dengan ucapannya, terserah antum. Menghafal dengan pantun juga enggak masalah kalau menurut ana lebih mudah. Paham ya? Atau dengan dipisah-pisah intinya jumlahnya 8. Paham ya? Apa pantunnya? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wasidqu kama' mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad kulliha. Ana ulangi, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wasidqu kama' mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad kulliha. Yang besar-besar, nah barakallahu fikum, santri yang besar-besar yang kira-kira sudah bisa menghafal, yang belum tercatat nanti mencatat. Pada halaman 102 sudah ada situ, ya kan? Nah, itu nanti dihafal. Kalau enggak tahu harokatnya nanya yang sudah tahu. Mudah sekali. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidqu kama' mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha, wa zida thaminu al kufran minka bima siwal ilahi minal awsani qad kulliha. Mudah kan? 8 syarat. 8 syarat tersebut kalau diuraikan satu persatu, pertama ilmu. Syarat pertama ilmu. Jadi orang ketika mengucapkan la ilaha illallah harus tahu ilmunya. Enggak boleh sembarangan, ilmunya harus tahu. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya apa tadi la ilaha illallah? Maknanya Akh Abdul Razzaq, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya berapa, Akh Abdul Ghafur? Apa itu? An-nafyu wal isbat. An-nafyu maknanya apa? Peniadaan. Al-isbat, an-nafyu meniadakan. Al-isbat lawannya apa? Menetapkan. Ayo jangan sampai lupa. Itu rukunnya. Nah, syaratnya ada 8. Pertama ilmu. Kedua yakin. Harus yakin. Ketika mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh ragu, yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ikhlas. Ketika mengucapkan enggak boleh dia karena barakallahu fikum biar dipuji orang, riya atau yang semisalnya, harus ikhlas murni. Dengan ucapan tersebut karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat sidqun. Sidqun itu kejujuran hati. Jujur hatinya, enggak bohong, enggak dusta. Paham ya? Sidq yang keempat adalah sidqun, kejujuran. Kemudian yang kelima mahabbah, rasa cinta. Yang kelima apa? Mahabbah, rasa cinta. Pertama ilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat sidqun, kejujuran hati, yang kelima adalah mahabbah, rasa cinta. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Apa maksudnya ya? Yang keenam adalah inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dengan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu yang keenam. Tunduk, enggak boleh sembarangan, karena di dalam kalimat la ilaha illallah konsekuensinya barakallahu fikum mengharuskan apa? Mengharuskan orang itu meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Inqiyad, tunduk dan patuh. Yang ketujuh al-qabul, menerima. Paham ya? Penerimaan, yaitu sifat penerimaan atau menerima. Maksudnya bagaimana? Menerima makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, enggak mengingkari. Paham ya? Ditambah yang kedelapan. Yang kedelapan adalah al-kufru bit-taghut. Meninggalkan semua taghut. Itu yang mudahnya gitu ya. Meninggalkan semua taghut. Apa itu taghut? Taghut itu maknanya yang mudah dihafal, kullu ma ubida min dunillah. Seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu taghut. Paham ya? Jadi yang kedelapan tadi apa? Al-kufru bit-taghut, meninggalkan taghut. Apa itu taghut? Kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah taala dalam keadaan dia ridha, baik yang diikuti atau yang ditaati atau yang disembah.
Kok ada orang disembah kok ridho, kok mau? Disembah selain Allah Ta'ala tauhid. Ada orang diikuti kok mau selain Al-Qur'an was sunnah, selain Al-Qur'an was sunnah atau selain Allah dan Rasulnya kok mau? Tauhid. Ada orang barakallahu fikum ditaati selain Allah dan Rasulnya kok mau? Kok ridho dia? Maka tauhid. Paham ya? Nah, jadi tauhid itu maknanya biar antum mudah dihafal, itu biasanya dimaknakan kullu ma'ubida min dunillah. Paham ya? Walaupun ada definisi yang lain. Kalau definisi yang lain mungkin antum kesulitan, tapi paling mudahnya antum menghafal definisi yang sudah mencakup tadi itu. Wa illa definisi yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau tidak salah dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Apa itu tauhid? Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddah min ma'budin aw masbu'in aw muta'. Tauhid itu adalah setiap perkara yang bisa membuat seorang hamba melampaui batasannya. Paham ya? Melampaui batasannya, melampaui batasan syariat, baik sesuatu yang diikuti atau yang disembah atau yang ditaati. Tapi dengan catatan apa? Ridho. Paham belum? Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam ketika orang-orang Nasara yang tidak beriman mereka menyembah Nabi Isa ridho enggak kira-kira? Enggak ridho, berarti bukan tauhid. Paham? Alhamdulillah. Mahum insyaallah ya. Jadi tauhid, nah barakallahu fikum, adalah seluruh yang diibadahi selain Allah Ta'ala, itu tauhid namanya. Berarti syaratnya ada berapa tadi Ahmad? Ada 8. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat Husain, yang keempat sudah belum? Yang keempat apa? Apa? Antum? Apa? Belum? Antum? Belum? Yang keempat kejujuran hati. Yang kelima mahabbah, rasa cinta. Yang keenam tunduk dan patuh. Yang ketujuh penerimaan atau menerima makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kedelapan meninggalkan semua tauhid. Paham ya? Terkumpul pada pantun apa tadi? Coba antum ulangi pantunnya yang keras suaranya. Naam ahsan. Jadi yang bisa menghafal dihafal itu mudah sekali. Langsung antum menghafal pantun itu sudah enggak perlu apa? Panjang lebar lagi. Rukunnya sudah kita hafal, makna sudah hafal, syaratnya ada 8. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa qiyadin wal qabulina wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad kulliha. Naam. Kita lihat berikutnya. Yang pertama kata beliau al-ilmu. Syarat yang pertama apa? Ilmu. Naam, syarat la ilaha illallah yang pertama ilmu. Naam barakallahu fikum, nanti kalau bisa mencatat nanti contoh yang lainnya ya. Ayo catat itu. Nah, maknanya, rukunnya, syaratnya. Tugasnya mencatat itu nanti. Antum, ayo naam. Kita lihat di sini. Pertama al-ilmu. Apa itu? Fa idza 'alima al-'abdu anna Allah 'azza wa jalla huwal ma'bud wahdah wa anna ibadata ghairihi batilatun wa 'amila bi muqtada dzalik fa huwa 'alimun bi ma'naha. Masyaallah. Apabila seorang hamba telah mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang diibadahi semata dan bahwasanya mengibadahi selainnya adalah batil, mengibadahi selain Allah Ta'ala adalah batil, wa 'amila bi muqtada dzalik, dan juga mengerjakan, melakukan tuntutan yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah, fa huwa 'alimun bi ma'naha, maka dia dikatakan alim, telah berilmu terhadap makna la ilaha illallah.
Apa maksudnya ya? Tahu maknanya. Jangan cuma sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya apa? Enggak tahu. Jangan. Kurang barakallahu fikum. Memang banyak orang yang tahlilan itu belum tentu dia tahu artinya. Paling mereka ketahui artinya tiada Tuhan selain Allah. Padahal sudah kita bantah kemarin ya. Tiada Tuhan selain Allah itu makna yang keliru. Kenapa keliru? Berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti Tuhan yang ada itu Allah. Keliru enggak? Keliru. Berarti memahami bahwasanya Tuhan itu banyak itu loh. Harus ada lafaz berhak. Harus itu. Walaupun ada Tuhan, sesembahan yang mereka sembah selain Allah tapi enggak berhak sehingga bukan Allah. Paham belum? Cara memahaminya gitu ya. Jadi tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Kalaulah seandainya ada Tuhan, sesembahan yang disembah selain Allah itu enggak berhak sehingga bukan Allah. Apa maksudnya? Karena Allah maknanya apa? Ma'luh al-ma'bud. Paham ya? Jadi makna yang keliru tadi apa maknanya? Tiada Tuhan selain Allah itu keliru. Karena di dalam makna tersebut terkandung apa? Makna yang rusak yaitu apa? Berarti Tuhan yang ada adalah Allah. Allahul musta'an. Dan lihat, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak. Bahwasanya Allah adalah sesembahan yang barakallahu fikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini perintah untuk kita mengilmui. Fa'lam, ilmu. Paham ya? Nah, sampai Al-Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Karena orang kalau berucap dan beramal tanpa ilmu tentunya sangat berbahaya sekali. Orang kalau berucap dan beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara. Kan itu beribadat tanpa ilmu. Orang yang punya ilmu tapi enggak mau beramal seperti orang-orang Yahud yang mereka dimurkai oleh Allah Ta'ala. Orang-orang Yahud dimurkai oleh Allah Ta'ala sebabnya kenapa? Orang-orang Yahud, antum? Orang-orang Yahud kenapa dimurkai oleh Allah Ta'ala? Karena punya ilmu enggak mau beramal. Tercatat upayakan. Orang-orang Nasara Allah Ta'ala sesatkan mereka kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Karena apa tadi? Upayakan tercatat juga. Paham ya? Jadi itu untuk faedah. Nah, terutama bagi para anak-anak biasanya penting seperti itu ya, biar tahu perbedaannya. Kenapa orang Yahudi dimurkai Allah Ta'ala? Karena mereka punya ilmu tapi enggak mau beramal. Kenapa orang Nasara mereka sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mohon insyaallah. Nah, dalilnya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai. Naam. Kita lihat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang menyaksikan dengan benar dalam keadaan mereka mengetahui. Maksudnya bagaimana? Menyaksikan kalimat la ilaha illallah dan mereka mengetahui maknanya. Ini penting. Bukan sekedar taunya cuma kalimat tauhid, kalimat ikhlas itu apa? La ilaha illallah. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Kurang. Upayakan kita semuanya itu membawa hasil. Bertahun-tahun belajar membawa hasil walaupun sedikit. Yang paling inti adalah mengenal tauhid. Jangan sampai sudah 10 tahun, 20 tahun ngaji ditanya kalimat la ilaha apa artinya? Enggak tahu ya. Lah kan sudah belajar lama. Ya tapi enggak memperhatikan misalkan, kurang. Hafalkan makna la ilaha illallah, rukunnya, syaratnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Masyaallah, jaminan yang sangat luar biasa. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk surga. Niscaya apa? Niscaya dia masuk surga, akan masuk surga. Karena apa? Mengetahui makna la ilaha illallah. Lah kok bisa mengetahui saja atau bagaimana? Otomatis kalau orang mengetahuinya, konsekuensinya mengakibatkan apa? Mengharuskan dia tersebut untuk apa? Meninggalkan semua peribadatan selain Allah Ta'ala dan memfokuskan, memurnikan ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu nggak cukup kalau cuma mengetahui toh. Kalau cuma mengetahui saja nggak cukup. Ilmu, amal, keyakinan. Kan itu iman. Diyakini, diamalkan, diucapkan. La ilaha illallah, ucapan. Yakini maknanya. Amalkan konsekuensinya. Paham ya? Akibat dari dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mengamalkan.
makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Mohon insyaallah ya. Nah, nanti kalau tertinggal lihat yang lainnya. Makna rukun syarat itu tugasnya. Makna rukun syarat. Naam. Kita lihat. Yang kedua al-yakin, harus yakin. Kita lihat. Kenapa kok harus yakin? Karena al-yakinu la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Kalau antum yakin, selesai sudah. Tapi kalau antum ragu, enggak diperbolehkan, apalagi masalah makna la ilaha illallah. Paham ya? Jadi upayakan yakin. Ketika mengucapkan itu yakin. Kita lihat, fa yajibu 'ala man ata biha an yuqina biqalbihi wa ya'taqida sihhata ma yaqul min ahaqiyati ilahiyatillah ta'ala. Artinya, maka wajib bagi orang yang mendatangkan kalimat la ilaha illallah untuk meyakini dengan hatinya dan meyakini kebenaran apa yang dia ucapkan berupa apa? Keberhakan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Harus meyakini, enggak boleh sembarangan. Dia mengucapkan la ilaha illallah masuk ke kuburan. Minta barokah kepada Mbah Fulan Ba'alan. Mbah Fulan, tolong kami berikan keberkahan, Mbah. Kami kerja enggak sukses, enggak berhasil, Mbah. Tanam modal bangkrut terus. Paham ya? Minta kekayaan kepada Mbah Fulan Ba'alan. Tapi mengucapkan la ilaha illallah, tahu maknanya juga, belum sempurna. Paham ya? Kenapa? Ingat-ingat konsekuensinya. Ucapan la ilaha illallah itu kalau orang sudah mengucapkan berakibat dia harus apa? An-nafy wal isbat. Harus menerapkan dua rukun tadi itu. Meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Ta'ala. Dan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Ta'ala. Minta pesugihan, minta kekayaan, minta barakah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jangan minta kepada Mbah Fulan. Paham ya? Kalau orang Jawa itu mbah siapa? Mbah Potro katanya. Minta Mbah Potro. Kuburannya di lereng gunung sana katanya. Allah musta'an. Enggak kenal sama Mbah Potro, salat atau enggak dulunya, wujudnya ada atau enggak kita enggak tahu kan? Cuman bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Kuburannya tinggikan, ada atapnya, kemudian banyak bunga di situ, udah. Enggak tahu apakah wujudnya ada atau tidak, manusia atau bukan. Ya, yang terkenal Mbah Potro gitu istilahnya. Allah musta'an. Jangan tertarik, jangan tertipu. Nah, ingat-ingat kaidahnya ya kalau antum biar enggak bingung. Orang yang mati butuh yang hidup atau yang hidup butuh yang mati? Orang yang mati butuh orang yang hidup atau orang yang hidup butuh yang mati? Yang mati butuh yang hidup. Ahsan, jangan terbalik. Yang mati itu butuh orang yang hidup, butuh apa? Doanya. Bukan malah orang yang hidup berbondong-bondong ke kuburan minta kepada orang yang mati, Mbah Fulan, Mbah Alan, tolong. Enggak ada. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat lagi. Ini tauhid, enggak sembarangan. Tauhid itu harus kita miliki. Dakwah pertama kali para rasul mendakwakan apa? Tauhid. Kita lihat. Wa butlan ilahiyati man adah. Ewa, dan wa ya'taqida butlana ilahiyati man adah. Dan juga meyakini batilnya barakallahu fikum sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan kepada orang sebelummu dan beriman terhadap akhirat hum yuqinun. Dalam keadaan mereka yakin. Ingat-ingat, yakin itu termasuk pondasi yang sangat erat. Seseorang di dalam beribadah kalau enggak yakin bahwasanya ibadah tersebut sumber dari Al-Qur'an was sunnah akan menimbulkan keraguan. Apa kaidahnya? Al-yaqinu al-ilmu bidayatul yaqin. Orang bisa yakin kalau punya ilmu. Al-ilmu bidayatu al-yaqin. Wal jahlu bidayatus syak. Itu kaidah. Paham ya? Al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatus syak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu. Paham ya? Sebagaimana kebodohan itu awal permulaan daripada apa? Kebimbangan, keraguan. Orang ragu, bimbang, apakah benar ibadah ini atau belum? Itu karena apa? Bodoh tadi itu. Naam, kita lihat lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Yang belum tahu dicatat namanya, siapa?
Antum? Husain, Hasan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Sudah tahu belum? Antum ingat enggak antum? Catat ya, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Jadi nama-nama sahabat ini kita upayakan tertanam di benak-benak kita semuanya. Terutama anak-anak itu bagus sekali menghafal nama-nama para sahabat walaupun dengan berjalannya waktu 1, 2, 3. Kalau sehari satu misalkan sudah 10 hari sudah sampai 10 nama sahabat. Paham ya? Itu kalau dipermisalkan seperti itu. Jadi diganti nama-nama pemain sepak bola lupakan. Paham ya? Diganti nama-nama para sahabat, nama para tabi'in. Siapa namanya Abu Hurairah tadi? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Naam. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqallahu biha 'abdun ghaira syakin fiha illa dakhalal jannah." Rawahu Muslimun. Masyaallah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah dan bahwasannya aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian dan tidak ragu terhadap dua syahadatain tadi itu kecuali apa? Masuk surga. Enggak boleh ragu, yakin. Paham ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yakin. Mohon insyaallah ya, kunci menuju surga. Rawahu Muslimun. Rawahu Muslimun. Imam Muslim namanya Muslim bin Hajjaj. Muslim bin Hajjaj. Nah, barakallahu fikum. Kunyahnya Abul Husain. Kunyahnya siapa? Abul Husain. Itu juga dihafal karena sering muncul. Imam Muslim, Imam Bukhari, ya enggak? Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, itu rangkaiannya. Bukhari, Muslim, Imam Bukhari, Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail. Tercatat nanti ya. Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj, Abul Husain. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, man laqita wara'a hadzal ha'id yashhad annahu la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya barang siapa engkau jumpai orang di balik tembok ini kemudian dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, dalam keadaan dia yakin hatinya ini, yakin hatinya, enggak boleh ragu. Fabashshirhu bil jannah, kabarkanlah kepada dia kabar gembira dengan surga. Harus yakin ya mengucapkannya. Na'am barakallahu fikum, harus yakin, enggak boleh ragu. Rawahu Muslimun. Rawahu Muslim. Imam Muslim tadi siapa namanya? Muslim bin Hajjaj, Abul Husain. Na'am, Abul Husain, Muslim bin Hajjaj. Wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin, dan Allah Ta'ala berfirman mengenai sifat orang-orang mukminin, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, tidak bimbang, tidak pelin-pelan. Paham ya? Punya prinsip yang kokoh. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Ta'ala. Tinggalkan semua kesyirikan-kesyirikan, sesajen-sesajen, jimat-jimat, klenik-klenik. Paham ya? Intinya yang untuk selain Allah Subhanahu wa taala, jenis peribadatan tinggalkan semuanya. Nah, murnikan ibadah itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Ai lam yashukku bal hum muqinuna tamamal itqan. Artinya apa? Mereka tidak ragu. Mereka tidak ragu dan bahkan mereka yakin dengan sebenar-benar keyakinan, sempurna keyakinannya. Naam. Fa ammal murtabu fa huwa minal munafiqin. Adapun orang yang ragu, pelin-pelan, enggak memiliki prinsip yang kokoh dalam memahami makna la ilaha illallah, mereka termasuk orang-orang munafikin. Hati-hati, di dalam kuburan sudah diuji. Orang-orang munafik, orang murtad ditanya man rabbuka? Siapa Rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia cuma mengatakan la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, katanya. Aku enggak tahu. Aku cuma mendengar orang ngomong seperti ini tak ikutin, taklid, mengekor, membabi buta. Paham ya? Ngikuti sesuatu yang bukan dalil, taklid. Hati-hati itu. Munafik. Nah, orang-orang munafik, orang yang murtabun, orang-orang yang ragu, bimbang. Terjemahan bebasnya bunglon. Oh, bunglon antum? Nah, bunglon itu ya hewan itu yang kalau hinggap di suatu tempat itu berubah-ubah warnanya, ya enggak? Kadang bisa hijau, kadang bisa coklat, kadang bisa hitam, paham ya? Kadang bisa putih, paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya berubah-ubah warna. Bunglon, enggak punya prinsip yang kokoh. Ini orang-orang munafikun, hati-hati. Karena kenapa kok hati-hati? Karena orang-orang munafik itu sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, syarrun nasi 'indallah dzul wajhain. Sejelek-jelek manusia di sisi Allah taala orang yang memiliki dua kartu. Telkomsel sama apa? Indosat. Paham ya? Dua kartu dia. Ya'ti ila haula biwajhin wa ila haula biwajhin. Datang kepada kaum mukminin dengan wajah senyum-senyum bersama orang mukminin. Masya Allah, antum khair, antum bagus, masya Allah. Dakwah kalian thayyibah, ahlu sunnah, masya Allah. Paham ya? Tapi datang kepada hizbiyun, ahlu bid'ah wad dalal, senyum-senyum juga. Masya Allah, kalian tuh sukses nyari dana, masya Allah. Satu pekan pun nggak sampai MM-an misalnya. Muji-muji. Itu ahlu sunnah itu ketinggalan zaman, bangun pondok nggak jadi. Paham ya? Ngejek Ahlussunnah di hadapan orang hizbiyin. Ini hati-hati. Ini namanya apa namanya? Dzul wajhain. Orang yang memiliki dua wajah ini berbahaya sekali. Di kuburan sudah diuji, bayangkan itu. Tanya siapa Rabbmu? Apa nabimu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dia mengatakan la adri. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, "Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Allah musta'an. Artinya apa? Hanya saja orang yang minta izin kepadamu, orang mau jihad minta izin pamit dia, enggak mau ikut jihad. Allah musta'an. Hanya saja orang-orang yang minta izin kepadamu adalah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ragu, bimbang hati-hati mereka. Mereka berada barakallahu fikum di dalam keraguan mereka, yataraddadun, berbolak-balik mereka. Orang-orang munafikun. Barakallahu fikum, diperintahkan berangkat jihad, berangkat ya. Sampai tengah perjalanan pulang lagi. Perang apa itu? Perang Uhud. 1000 pasukan disiapkan untuk menghadapi berapa pasukan? Musuhnya berapa? Perang Uhud 10.000. Benar? Berapa? 3.000 pasukan, kata banyak ya. 3.000 pasukan, kurang lebihnya 3.000 pasukan. Nah, kaum muslimin, sahabat Rasulullah SAW sudah mempersiapkan 1.000 pasukan, berangkat semuanya. Di tengah perjalanan dibisik-bisik oleh oknum. Siapa oknumnya ini antum? Abu Sufyan. Kan, Sufyan mana? Siapa? Bukan, itu Abu Sufyan Harb itu yang mengatur siasat rencana. Dikumpulkan semua sekutu-sekutu untuk balas dendam. Karena di perang apa? Perang Badar kalah mereka. Orang kufar Quraisy kalah di perang Badar. Akhirnya Abu Sufyan dan Harb dan juga yang lainnya mengatur siasat. Kita kumpulkan sekutu-sekutu yang kira-kira musuh untuk Rasulullah SAW, dikumpulkan sekitar 3.000 pasukan itu. Barakallahu fikum, padahal di perang Badar kalah mereka. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya berangkat menuju peperangan tersebut, sudah menyiapkan 1.000 pasukan.
sampai di tengah perjalanan ada oknum yang membisik-bisik di situ. Wah, ini bagaimana ini kalau seandainya kita duduk-duduk, kita santai-santai, tidak ikut perang seperti ini. Akhirnya yang 300 pulang lagi, yang 700 tetap berperang. Nah, siapa oknum ini? Antum Abdul Ghafur bin satu lagi Abdullah bin Ubay bin sempurnakan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan lupa ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Lengkapi sekalian. Itulah oknum yang jahat. Tokoh orang-orang munafikin, dialah yang bikin apa? Menggembos-gembosi pasukan. Pulang lagi, bayangkan. 300 pulang, 700 tetap berangkat. Ya memang takdir Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud, Allah taala takdirkan kaum muslimin mengalami apa? Kekalahan dan ujian yang sangat besar. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, syahidnya orang-orang munafikun mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bimbang, ragu. Kita ambil satu lagi. Yang ketiga, al-ikhlas. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Al-munafi lisyirk. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu definisinya globalnya an ya'mala ar-rajulu 'amalan aw yatruka ma'siyatan yuridu bidzalika wajha Allah. Itu ikhlas. Seseorang melakukan suatu amalan atau meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. An ya'mala ar-rajulu 'amalan aw yatruka ma'siyatan min ajli barakallahu fikum mardatillah. Paham ya? Dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau min ajli wajhillah, dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Antum enggak ikhlas ya antum. Antum piketnya enggak ikhlas piketnya. Nah, kalau ikhlas maksudnya apa? Enggak mengharapkan wajah Allah gitu loh. Jadi jangan ketika mengucapkan la ilaha illallah jangan sampai hilang rasa ikhlas. Al-munafi lisyirk, yang meniadakan kesyirikan. Apa kesyirikan? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selainnya, itu kesyirikan. Wa dzalika bi an tasdur minhu jami'al aqwal wal af'al khalisatan liwajhillah wa ibtigha'a mardatihi laisa fiha syaibatun. Artinya ikhlas itu adalah yang meniadakan kesyirikan. Ikhlas itu meniadakan apa? Kesyirikan. Perhatikan baik-baik. Dengan catatan orang tersebut engkau memunculkan atau muncul dari orang tersebut jami'ul aqwal, seluruh ucapan-ucapan wal af'al dan perbuatan-perbuatan khalisatan, murni karena mengharapkan wajah Allah dan mencari keridhaan Allah taala, laisa fiha syaibatun. Di dalamnya tidak ada syaibah, kotoran. Syaibah itu kotoran. Paham ya? Tidak ada kotoran kesyirikan. Syaibatun sebagai apa itu ihsan di situ? Laisa fiha syaibatun. Sebagai apa itu? Khobar laisa atau isim laisa? Khobar laisa harus mansub. Ini sedikit selingan nahwu ini. Antum? Isim laisa kok di akhir? Antum? Al-akh? Belum juga? Labas. Ini udah benar isim laisa. Memang diakhirkan enggak masalah, enggak ada larangan. Paham ya? Hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Mau diakhirkan dahulukan enggak masalah. Laisa fiha syaibatun. Aslinya laisa syaibatun fiha. Paham ya? Aslinya seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Jadi dia isim laisa muakhar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya ini? Lihat enggak apa-apa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ini sekarang lihat nanti dihafalkan. Baik.
Seperti itu. Kita lihat. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling bahagia, paling senang dengan syafaatku kelak adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan mengikhlaskan, ikhlas dari hatinya. Bukan karena gunjingan, makian, paksaan, tapi benar-benar ikhlas. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari. Siapa namanya? Ini pertanyaannya mendadak enggak masalah, penting bisa itu aja. Sama ya. Ayo Imam Bukhari, siapa namanya? Muhammad bin Ismail Abu Husain. Abu Husain kunyahnya Imam Muslim, jangan dicampur-campur. Abu Abdullah, upayakan dah mutskin di luar kepala itu ya. Yang terakhir, wa an Utsman, dan dari Utsman bin Affan, digelari dengan apa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan gelarnya apa? Dzunurain. Kenapa digelarin Dzunurain? Akh Abdul Razzaq, kenapa Utsman bin Affan digelarin Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya? Awalam, antum? Karena menikah dengan menikahi dengan dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzunurain gelarnya. Karena menikahi dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dan siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Na'am, barakallahu fikum. Dari Utsman radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah. Rawahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari siapa namanya tadi? Antum? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Imam Muslim siapa namanya Imam Muslim? Antum alah? Antum? Imam Muslim siapa namanya? Abu Husain. La ba'as, khair insyaallah. Abu Hurairah siapa namanya tadi? La ba'as, siapa? Lihat apa? Lihat dulu. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nasallahu salamatan afiyah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.